Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf apabila ada sedikit suara rintik-rintik hujan yang mengganggu video ini gitu ya. Perkenalkan saya Alfi sebagai PJ modul bersama Tobi gitu ya. Khususnya di modul drone-dronean. Nah, sebelum teman-teman melakukan praktik menerbangkan drone di sini, teman-teman akan memulai jalannya praktikum modul 2 ini dengan akuisisi data drone dan juga simulasi drone. Nah, simulasi drone yang akan dilakukan, teman-teman akan menggunakan drone deploy. Namun sebelum teman-teman melakukan simulasi, teman-teman perlu melakukan beberapa persiapan. Di antaranya teman-teman harus mempersiapkan wilayah yang akan dilakukan simulasi drone. Nah, untuk itu kita langsung saja gitu ya ke topik yang akan teman-teman lakukan. Nah, untuk persiapan file wilayah simulasi drone, ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu mengenai alat dan bahannya. Sebenarnya ini sudah cukup lengkap dan bisa teman-teman jadikan panduan isi modul ini. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan simulasi. Nah, file yang harus di-download adalah file ECW dari Desa Cisurupan itu ya, desa yang akan dilakukan simulasi drone. Ada ArcMap juga untuk mengambil beberapa wilayah karena kecamatannya sangat luas gitu ya. Jadi kita bagi-bagi per kelompok saja gitu ya. Ada Google Earth juga untuk nantinya kita mengetahui elevasi awal yang digunakan sebagai pertimbangan untuk drone-nya ini tuh terbang, dan juga drone deploy ya untuk melakukan simulasi drone. Nah, teman-teman diharapkan sudah memiliki akun drone deploy itu ya sebelum praktikum dimulai. Oke, kita langsung saja ke tahap yang pertama mengenai persiapan file wilayah simulasi drone. Nah, untuk bahan-bahannya bisa teman-teman download gitu ya, sudah diupload juga di yang bagian admin tugas harian. Semuanya di-download saja. Kalau misalkan sudah di-download, teman-teman bisa langsung membuka aplikasi ArcMap untuk mencuplik gitu ya wilayah-wilayah yang akan teman-teman lakukan simulasi. Oke, kalau misalkan agak lama bisa teman-teman skip aja gitu ya si videonya. Saya juga males ngedit gitu ya. Nah, oke. Udah kebuka. Nah, di sini teman-teman silahkan kalau sudah kebuka masukkan file yang ECW ini tadi. Ini tuh file peta dari Kecamatan Cisurupan di Garut gitu ya. Di drag aja bisa langsung, dan jreng sudah muncul gitu ya si peta rona dari wilayah Cisurupannya. Kemudian kita akan upload tutupan lahan dari beberapa desa-desa yang ada di Kecamatan Cisurupan. Nah, jangan sampai salah, yang diupload adalah file SHP-nya. Nah, ini di close saja. Nah, sudah ya. Nah, kalau misalkan ternyata teman-teman diupload ternyata tidak muncul, nah ini tuh ketutupan gitu. Jadi si yang di bawahnya itu di drag aja ke atas, pilih ke layar atas sehingga muncul gitu. Nah, setelah ini silahkan teman-teman hilangkan warna tutupannya. Jangan yang fill colornya ini, pilih dark color, dan outline-nya pilih yang jelas itu ya, bebas lah mau warna apa aja gitu. Di sini saya pilih warna merah. Nah, ininya outline-nya juga yang penting jelas aja. Oke. Nah, kan di sini ada beberapa wilayah gitu ya. Nah, ini tuh wilayah-wilayah desa yang ada di Kecamatan Cisurupan. Nah, ini akan dibagi, untuk pembagiannya nanti akan di-share gitu ya di PPT praktikum. Nah, di sini teman-teman silahkan untuk membagi beberapa desa menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah kelompoknya. Nah, kita misalkan saja gitu ya, saya Alfi kebagian di desa Pamulihan. Nah, sebelum kita membagi beberapa wilayah sesuai dengan anggota kelompok, kita harus memisahkan terlebih dahulu desa Pamulihan ini dengan desa-desa yang lain. Caranya adalah tadi itu ya, pertama teman-teman silahkan klik kanan di layer ini, pilih open attribute table, kemudian pilih nama desanya itu ya, desa Pamulihan. Setelah dipilih sampai ada warna biru seperti ini,
teman-teman silahkan untuk mengekstrak gitu ya. Nah, ini dengan cara klik kanan di layer yang batas desa di desa Cikahurupan, pilih yang data, ekspor data. Di sini penamaannya adalah kelompok underscore nama desa. Misalnya nih kelompok 182 misalnya, nama desanya Pamulihan. Oke, save gitu ya. Nah, ini do you want to add the exported data to the MapSL layer? Pilih yes saja itu. Nah, ini udah ada nih desa yang sesuai dengan pembagian kelompoknya. Nah, untuk yang batas desa di kecamatan kesurupannya kita unchecklist aja gitu ya, atau bisa di remove aja juga gak apa-apa. Nah, ini kan udah ada, diulangi lagi aja. Ini outline colornya pilih yang warna terang, pilih colornya no color, dan ya sesuaiin aja itu. Nah, sudah kan ya ini nah, semisal gitu ya, kelompok 182 silahkan membuat peta drone untuk dilakukan pengambilan data gitu. Nah, mungkin karena ini sangat luas gitu ya, makanya kita dibagi menjadi beberapa wilayah sesuai dengan anggota kelompoknya gitu. Nah, misalkan anggota kelompoknya cuma 3, ya sudah kita bagi 3 aja. Misalkan anggota kelompoknya 12, ya udah dibagi 12 itu. Caranya seperti apa? Nah, di sini teman-teman pilih yang bagian editor itu ya. Kita pilih yang start editing. Oke, kalau sudah silakan teman-teman pilih yang create feature. Nah, kan di sini udah ada gitu ya, create feature. Di sini silakan teman-teman pilih nih yang layer ini tadi itu ya, yang K2182. Di sini ada beberapa pilihan construction tool kayak polygon, rectangle, circle, ellipse, dan lain sebagainya. Di sini kita pilih polygon. Oke, ini bisa dikepinggirkan saja itu ya. Nah, kalau sudah kita tinggal bagi saja sesuai dengan itu tadi jumlah anggota kelompok. Misal nih saya cuma kebagian 3, ya sudah kita bagi 3 ini gitu ya. Nah, caranya adalah pertama pilih nih, ini ada yang lain gitu ya. Nah, setelah pilih yang lain ini kita pisahkan gitu. Pisahkannya gimana biar cepat, soalnya bisa satu-satu gitu. Cuman lama karena kita bisa pakai tools yang namanya trace itu. Nah, inilah ada bacaannya gitu ya. Silakan kalau pengen tahu pengertiannya baca sendiri aja. Kita trace gitu. Nah, tinggal di ini kan ke ujung sini. Nah, udah kan ya sampai warna biru gini, kita lanjutin lagi gitu ya. Nah, kita pilih yang ini lagi, terus lagi. Udah. Nah, ini tinggal satu lagi nih. Karena ini udah ada garisnya, ya udah kita langsung pakai aja yang garis ini tadi. Nah, kalau sudah kita akan mengimpor itu ya. Ini udah dibagi itu menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, setelah dibagi menjadi beberapa bagian ini, teman-teman akan mengimpor sesuai dengan kesepakatan teman-teman. Misalnya nih yang ini, inilah ini bentuknya bagus, punya aku aja gitu ya. Udah tinggal diimpor aja. Open attribute table. Oh iya, lupa ya, nah sebelum mengimpor hasil pembagian tadi, teman-teman harus stop editing dulu. Kalau nggak di stop nggak bisa di. Nah, ini jangan lupa untuk save your edits. Nah, di sini langsung aja gitu ya, open attribute table. Kita akan mengambil gitu ya yang bagian sini gitu. Nah, ini pencet aja, terus di sini klik kanan, pilih data, ekspor data. Nah, di sini teman-teman beri nama sesuai dengan nama desanya gitu. Misalkan kelompok 182 Pamulihan underscore ini teman-teman. Kalau sudah disimpan.
Untuk memastikan apakah ini udah sesuai atau enggak, bisa dilihat aja gitu ya. Ini do you want to add the exported data to the map as a layout, pencet saja. Nih, kalau misalkan udah gini berarti sudah ada. Untuk memastikannya lagi, bisa di ini aja di file penyimpanan tadi, apakah udah ada atau belum. Nah, di sini udah ada nih yang tadi ini tuh. Nah, file ini nantinya silakan teman-teman compile dalam satu zip gitu ya, sama cukup yang ininya aja, yang kelompoknya itu tadi nggak usah itu, untuk dikumpulkan nantinya sebagai bukti teman-teman sudah mengerjakan tugas kalian. Ini tinggal itu cek. Oh ini ya, jangan lupa yang mana tadi, yang file SHP. Nah, yang file SHP ini tadi, ini tuh akan digunakan di tutorial selanjutnya untuk untuk mengetahui ketinggian dari suatu wilayah di suatu tempat gitu ya, menggunakan Google Earth gitu. Jadi di cirian aja ini ya. Nah, tuh udah ada kopinya. Nah, untuk yang beberapa file ininya, silahkan teman-teman itu archive aja, penamaannya sama, pilihnya yang zip. Yes. Kelompok 182 kamu lihat underscore. Oke, sudah ada. Nanti yang ini silakan diupload di drive pengumpulan kalian itu. Oke, itu untuk tutorial pertama. Kita lanjut ke tutorial yang kedua di video selanjutnya. Terima kasih banyak.